Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan karunia kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti aktivitas ibadah dan aktivitas belajar. Anak-anak sekalian, pelajaran budi pekerti untuk kelas 6 kita lanjutkan kembali dengan materi yang akan Pak Guru sampaikan mengenai menjadi pribadi yang optimis. Menjadi pribadi yang optimis sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa poin agar kita menjadi pribadi yang optimis. Yang pertama yaitu meluruskan niat. Ini sudah disampaikan. Maksudnya berniat baik, membulatkan tekad, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Niat yang baik melahirkan semangat dan keikhlasan dalam melakukan pekerjaan apapun, sehingga dalam niat yang baik terkandung nilai yang sangat positif, sehingga kita melakukan kegiatan dengan rasa suka, rasa cinta terhadap pekerjaan kita. Yang kedua, bersemangat dan menjauhi kemalasan. Kemalasan merupakan penyakit mental dan harus dipaksa. Bila ada rasa malas dalam diri kita, harus kita paksa agar dapat bersemangat menjalani aktivitas kita. Kalaupun rasa malas datang, harus kita lawan agar kita menjadi orang yang tekun dan rajin. Orang yang tekun dan rajin pasti akan mendapatkan keberhasilan. Dan sebaliknya, orang yang malas pasti akan mendapatkan kegagalan dalam cita-citanya. Anak-anak sekalian, itu yang kedua. Lanjut dengan poin yang ketiga, percaya diri. Orang bijak mengatakan, percaya diri adalah pangkal keberhasilan. Betapa banyak orang yang sebenarnya memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki keilmuan, memiliki keahlian, tapi karena dia tidak memiliki kepercayaan, maka orang tersebut tidak akan mencapai pada tujuan. Hasilnya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi ketika kita menjadi orang yang percaya diri, satu contoh ada saat ulangan, seorang pelajar yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, mengerjakan tanpa melihat orang lain, tanpa mencontek, maka hasil yang dia dapatkan adalah hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik di hadapan gurunya, hasil yang terbaik hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan poin yang keempat, yaitu berpikir positif. Berpikir positif atau positive thinking. Ini merupakan sikap yang sangat penting untuk menumbuhkan optimisme. Orang yang bersikap optimis pasti dia memiliki pikiran yang selalu positif terhadap semua hal. Berpikir positif bukan berarti mudah percaya kepada pembicaraan orang lain. Terlalu mudah percaya itu sikap terburu-buru dan ceroboh. Tapi dalam menghadapi segala hal yang dilakukan pertama kali,
mendapatkan informasi, mendapati kondisi dan keadaan untuk dirinya, dia awali dengan berpikir positif terhadap segala hal, atau selalu berhusnuzon, berprasangka baik terhadap segala sesuatu. Poin yang kelima, meyakini peran Tuhan atau meyakini peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditentukan masa depan, ketentuan hidup kita di dunia. Oleh karena itu, kita harus selalu optimis dalam menjalani setiap peran kita di dunia dengan ikhlas dan ridho kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak-anak sekalian, nasib kita di dunia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti nasib kita di akhirat justru kita yang menentukan kita sendiri. Nasib kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, nasib kita di akhirat kita yang menentukannya. Maka berbuat baiklah ketika kita hidup di dunia untuk menentukan nasib kita nanti di akhirat. Perbanyaklah berbuat baik dengan amal-amal soleh kepada orang lain. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menentukan nasib kita di akhirat dengan nasib yang baik. Nasib kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis, yakin kepada Allah akan menghasilkan satu hasil yang baik dalam setiap pekerjaan kita. Masa depan dan cita-cita kita dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke poin yang keenam, yaitu selalu melakukan introspeksi atau kita menilai perilaku diri kita sendiri. Apakah dalam perilaku yang kita lakukan ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang mungkin salah, sehingga membuat pekerjaan yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Maka kita menilai setiap pekerjaan kita, perilaku kita. Mungkin dalam pekerjaan yang kita lakukan ada hal yang salah, ada hal yang kurang, ada hal yang kurang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang kurang maksimal di dalam pekerjaan kita. Maka kita harus banyak menintrospeksi diri kita setiap hari. Biasanya Pak Guru melakukan sebelum kita tidur, kita introspeksi diri. Dari bangun tidur hari ini, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Ibadah 5 waktu kita apakah sudah kita kerjakan. Dalam sholat 5 waktu tersebut apakah dilakukan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam belajar apakah kita sudah bersungguh-sungguh di dalam pelajaran hari ini, dan lain sebagainya. Harus kita nilai, kita introspeksi harian kegiatan kita sebelum kita tidur. Dan setelah menintrospeksi diri, berniat untuk memperbaiki di hari esoknya. Memperbaiki di hari-hari ke depannya.
nanti kita akan menjadi pribadi yang semakin baik, pribadi yang sangat sukses, pribadi yang sangat optimis. Anak-anak sekalian, dan yang terakhir, poin ketujuh, berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat penting bagi kita punya Tuhan, kita punya Allah. Allah Maha Penolong, sehingga di setiap doa kita dalam bacaan suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka dalam setiap doa mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu diberikan kemudahan, agar selalu diberikan hasil yang terbaik di dalam setiap pekerjaan kita. Setelahnya baru kita berserah diri. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang sudah kita kerjakan, atas apa yang sudah kita lakukan. Terhadap hasilnya Allah nanti yang akan menentukan. Setelah Allah menentukan, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kecil atau besar, hasil yang kita dapatkan semuanya harus kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mau bersyukur dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan menjadi hati yang tenang, jiwa yang tentram, keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini semua dapat kita lakukan, kita laksanakan dalam setiap aktivitas kita. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sebagaimana Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inilah anak-anak pelajaran budi pekerti untuk kelas 6 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.